seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya, mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya. Opa sendiri tidak ingin menyebutnya. Kenapa EJ tidak menyebutnya dalam persidangan? Saya takut. Saya masih berpikir Ken harus selamat, Om Opa harus selamat. Yang dimaksud orang-orang ini sama di konteks video ini itu siapa, Pak? Pak Pesat tahu nggak? Mastermind. Nah, gitu Pak ya. Itu Ini yang ya. akan diungkap oleh Pak Anas Urbaningrum. Sampai nyebut merek lama gitu. Nanti gini, beliau ini kan saya paham kan. Wafid manggil saya, ada Wafid, ada Wayan Koster di Cibinong, menemui saya, mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar, ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau. Saya udah kasih semua. Ada menyebut gubernur kita ini Pak Masa, Pak Wayan Koster gitu. Sehingga ini sebenarnya Pak, gimana menurut Pak Masa? Pak Koster ada kaitannya nggak? Jadi gini, Om Swastiastu. Om Selamat Swastiastu. datang Bapak Gede Pasak Suardike Ya, atau Pak siap. GPS. Wih, Siap. sekarang ini saya kedatangan sekelas ketua umum partai berarti nggak? Iya. Waduh. Serem nah. Wih, ini satu-satunya tokoh di Bali yang menjadi ketua umum partai sekarang Ya. berarti di Indonesia nggak? Nekat, Gimana kabar Pak Pasak? sehat, semangat. Udah lama sekali yang pengen ngundang Bapak, Iya. tapi nggak bisa. Pokoknya mohon Sibuk maaf. aja terus ya. Semakin spesial gitu. Oh gitu. Tapi bagus juga sekarang Ya. Pak. Momennya kayaknya Pas ya. menarik. Oke Pak Pasa, Oke. yang mengundang Pak Pasa niki kan tentunya pasti kaitan dengan politik Ya, dan pemerintahan. pokoknya apa Bebas, saja, ke? bebas saja. Oke. Spesial Jak Bali bebas. Siap. Nah sebelum ngobrolin tentang yang agak serem-serem deh. Ya. Ini tiang bicara secara umum. Nah, Ya. kalau tiang amati nih ke politikus di pusat sama daerah itu kok agak-agak beda gitu Pak. Yang di daerah itu kelihatan kurang greget gitu. Gimana menurut Pak Pasa? Apa sepak terjang atau gimana itu kira-kira? Ya mungkin biasanya kalau politik itu kan dia kalau di tingkat pusat itu kan dia sudah membranding diri sendiri. Masing-masing sudah punya karakter masing-masing yang tidak mungkin hilang karakter itu walaupun dia kemudian bersama-sama. Sehingga mereka akan tetap tampil dengan komunitas dan jaringan yang dia miliki. Iya. Kalau di daerah cenderung apalagi kalau misalnya eksekutifnya itu ketua umum partainya, maka ini pasti nggak berani semua. Itu pertama, dia nggak berani. Yang kedua, dia tidak akan berani melakukan karakteristiknya aslinya. Ketiga, kadang-kadang dipegang bansosnya. Oh, Akhirnya memilih lebih baik diam daripada bicara, walaupun tugas utamanya bicara. ya. Nah, tiang juga melihat begini, apa namanya? Artinya satu politik kurang greget yang di daerah dan cenderung bermain aman, normatif, Iya, aman. statement di TV, media sosial normatif, kemudian yang berhasil ke pusat, misalnya ke DPD, DPR RI juga nggak semua kelihatan calingnya gitu loh bahasa Balinya, taringnya gitu lah. Yang tiang lihat cuma satu aja yang taringnya kelihatan memang Pak Pasa aja gitu loh. Apa yang membuat gitu pengalaman atau dia tidak mau belajar tentang tugas-tugasnya dia atau gimana itu sebenarnya Pak? Mungkin pertama mental ya. Mental nggak? Karena kalau kita di kampung kan biasa gede wanen dan. Apa mungkin gini Pak? Karena Pak dari Buleleng ya. Ya. Nah ini juga pengen tiang bahas. Kenapa politikus di Bali itu kebanyakan besar itu kebanyakan pasti dari Buleleng. Pak Pasok Sodiko, Mangku Pastiko, Wayan Koster, siapa lagi yang dari Buleleng? Demer, oh. Yang Jero Aceh. Jero Aceh Buleleng ya? Jero Aceh mirip dengan saya, dia hanya dibesarkan di Buleleng. Nah, adalah rumor bahwa wah, orang Buleleng itu emang
cenderung lebih lagas, lebih buanen. Kalau orang di luar Buleleng cenderung agak malu-malu gitu kalau di Bali. Sebenarnya enggak ya? enggak juga menurut yang enggak juga. Tapi faktanya kan begitu, Pak. Hanya mungkin kalau di Buleleng dia etika tanpa kelasnya yang jalan. Jadi orang Etika, itu tidak. Tapi kalau di selatan kan cenderung egaliternya. tanpa kelas dia. Jadi istilahnya ya napi pokoknya patuh ya istilahnya. Bahasa itu sama. Ya, mau dia ya, pakai mau dia dokter ya dipanggil cicing ya cicing main ini nani gitu. Ya udah sama panggilannya. Jadi dianggap itu kan mengagetkan. Yeah. Tetapi secara karakteristik kan itu menimbulkan apa ya? Memandang diri sama. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lain, jadi menganggap diri kita sama juga. Nah, mungkin itu. Tapi saya kira kalau bahan baku sama kok. Tidak mesti utara, selatan, timur, barat. Selamat yang keliling. Kadang-kadang sistem yang membuat ya. Misalnya kalau di daerah, kita bingung juga gitu loh. Kalau posisi partai politik seperti saat ini, itu yang kira Bali tidak akan pernah ada daya kritis di parlemen. Dengan posisi politik saat ini, gimana itu? Gimana itu? Karena eksekutifnya sebagai ketua umum partai, mayoritasnya dari partai yang sama di parlemennya. Maka rakyat tidak akan pernah disuguhi tontonan jiwa kritis, normatif. Politik komando. Jadi di sini bicara, di sini hanya bisa bilang yes. Sementara aturannya adalah di sini menyampaikan sesuatu, di sini mengkritisi, mengkomparasikan dengan aspirasi yang dia turun ke daerah. Tapi di pusat kan begitu juga, Pak, sekarang. Di pusat saya kira walaupun lebih begitu kan terbagi fraksinya kan lebih terdistribusi benar. Terdistribusi dan tidak selalu juga sama. PDIP dengan Jokowi walaupun Jokowi dari PDIP kan tidak selalu sama. Beberapa isu kan juga tetap kencang kan gitu. Nah, artinya apa? Dinamikanya jauh lebih tinggi. Artinya di daerah, Tiang sendiri pernah menjadi wartawan dulu, memang agak sulit juga mencari narasumber kan. Misalnya eksekutifnya dari partai A, dewannya lebih banyak dari partai A juga, ketuanya pun dari partai A. Gitu. Udah tidak. Pusing. Makanya kalau masyarakatnya pintar harusnya dibagi dia. Diimbangkan. Parlemennya harus diimbangkan. Kalau dia diimbangkan, misalnya ini contoh kasus Bali Mandara gitu misalnya. Di sini di pemerintah Bali menutup pola boarding school model Bali Mandara untuk orang miskin. Di sini karena mayoritas juga dari partai yang sama, maka iya saja. Tetapi kalau di sini misalnya mayoritas dari fraksi yang lain, maka perdebatannya akan muncul. Sehingga rakyat akan disuguhi informasi yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat argumentasinya kan gitu. Akhirnya karena saluran di sini buntu, di sini yes man saja juga. Di sini kamu kalau nggak bantu bansosmu saya persulit loh. Wah ini nggak berani lagi, diam semua. Nah akhirnya apa yang terjadi? Orang luar yang kemudian bicara akhirnya mewakili masyarakat. Yang harusnya kan bukan mereka harusnya bicara, kan ini yang harus bicara. Betul. Nah ini tidak berfungsi jadinya. Nah makanya kalau ke depan saya kira kalau ingin Bali itu dinamis, antara eksekutif yang mereka inginkan dengan yang legislatif dibuatkan berimbang. Baru dia akan lebih fokus. Misalnya nih anggaran. Apakah setuju kita pinjam dana pen sekian triliun dengan bunga nanti hampir 200 miliar. 2023 ini harus kita bayar. Dia hitung semua. Ada yang setuju, ada tidak, bila perlu voting. Baru bagus dia terjadi. Kalau sekarang kan mana berani. Berbeda saja nggak ada. Termasuk partai lain pun nggak berani berbeda. Jadi harus ada seperti itu. Kadang-kadang kan mental di anggota di dewan juga kan seperti itu. Artinya, seperti yang Pak Pasek bilang tadi itu, kalau kamu ribut nanti bansos nggak dapat. Karena politik bansos ini betul-betul menghipnotis. Dan itu juga di masyarakat juga itu yang ditunggu. Ini problemnya. Ini pengaruh masyarakat juga sebenarnya. Istilahnya yang mana duluan ini dampak daripada politik langsung ya. Politik langsung di mana orang datang selalu dia meminta sesuatu. Kalau setiap ada orang datang meminta sesuatu. Nah ini mau nggak mau karena dia ada kebutuhan suara dia penuhi. Nah ketika dia menjabat permintaannya lebih meningkat lagi. Maka kalau yang awal sumbernya dari tabungan dan jual tanah atau jual warisan, maka ketika dia menjabat sumbernya dari APBD. Tapi tetap
harus berupa bantuan-bantuan terus. Nah, ini yang menyebabkan kemudian politik kita menjadi kurang sehat. Karena selalu parameternya adalah parameter bansos, tidak parameter kebijakan. Padahal posisinya di sini ini posisi kebijakan. Apakah setuju misalnya dengan infrastruktur seperti ini? Perdebatannya harus lebih kencang sehingga nilai ketika itu disetujui, kelemahannya sudah ditutup dari perdebatan itu. Yang dikhawatirkan apa dan sebagainya. Itu sekarang udah nggak ada. Makanya kalau hari ini misalnya sistem pendidikan kita di level SMA merosot drastis di Bali, itu konsekuensi. Hari ini kan merosot ratusan loh turunnya. Saya pernah dengar begini dari politisi di daerah lah. Malas uyut-uyut cek aden menep kayak ini pemilihan masih kalau ngandeleng gitu money politik dan lain-lain gitu. Betul. Ada juga yang begitu, Pak. Betul. Tapi kan kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat. Dalam gitu konteks anggaran APBD yang harusnya bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di masyarakat tanpa harus jadi peminta-minta, itu tidak maksimal. Padahal selama pengalaman saya berpolitik di Bali, boleh dikatakan coba lihat mana sih saya turunkan bansos, tidak ada, nggak ada. Tapi yang kita turunkan adalah wacana, pemikiran, ide dan gagasan, itu yang kita perdebatkan terus. Dan ini ada pasarnya di Bali sebenarnya. Ada pasarnya. Ada pasarnya. Hanya kita saja tidak percaya diri dengan orang-orang idealis di Bali gitu loh. Ada pasarnya. Banyak sebenarnya Pak pasar di Bali misalnya orang-orang yang idealis, kritis, dia takut masuk politik karena ada mindset begini. Kamu idealis, kritis, masuk di sistem akan jadi iblis gitu. Iya. Termasuk yang bilang kan Pak Mahfud MD juga yang bilang gitu. Padahal beliau berpolitik juga. Memangnya beliau jadi iblis kan enggak juga kan? Malah beliau tetap garang juga kan. Itu kan kembali ke kita, mental lagi. Makanya kalau jujur aja, kalau dunia politik kita diisi orang yang hanya mengisi sekedar simbol gagah dengan logo PIN saja, maka percuma politik kita. Politik kita harus diisi ide gagasan. Karena juga, kalau orang-orang hebat itu berkumpul, itu ide gagasan yang dibicarakan. Tapi kalau orang rendahan berkumpul, maka membicarakan orang. Itu bedanya. Sehingga sebenarnya kalau kita ingin high context politik di Bali itu tinggi, adu mereka yang berani ide gagasan. Jadi misalnya nih ketika beberapa kebijakan lah, dulu waktu COVID banyaknya himbauan-himbauan. Itu kan akhirnya yang mengkritisi kan publik. Dewannya kan Dewannya tidak. diam. Padahal yang digaji untuk berbicara kan di dewan. Itu banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Termasuk juga, wah, dong emak gaya jadi politisi, jadi caleg, kamu butuh duit banyak gitu. Ketika orang punya duit pas-pasan, apakah jadi caleg atau jadi ini memang perlu duit banyak, Pak? Tidak. Saya bilang tidak, kalau dia percaya diri. Kalau dia percaya diri. Tapi kalau dia tidak percaya diri, maka yang dia pikirkan adalah karena tidak percaya diri, agar dia kelihatan percaya diri, maka yang dia pikirkan dia harus bawa uang kemana-mana banyak. Biar dia dihormati, maka uang yang dia bagikan. Bukan ide gagasan, pemikiran yang dia bagikan. Saya berani ketika dari wartawan kita terjun. Dulu waktu Pak Pasak pertama kali masuk ke terjun itu sudah sistem pemilihan langsung? Iya, saya. Jadi tahun 2004 saya ikut pemilu kan DPD RI. Kita maju DPD RI. Waktu itu karena kita mau maju politik harus mundur dari wartawan. Mundurlah kita dari wartawan dan saya langsung minta ke Jakarta. Kita masih mobil masih nyicil kok. Keliling setir sendiri, keliling kemana-mana. Tapi kita datang menyampaikan beberapa hal yang kita inginkan. Dari 48 peserta, kita masuk 10 besar waktu itu. Lumayan lah. Nah dari situ saya punya keyakinan. Oh ternyata nggak selalu tuh nama besar, nggak selalu juga punya uang besar. Nggak selalu juga harus jadi pembesar dulu baru berpolitik, nggak. Yang penting kita berani turun ke masyarakat, mengkomunikasikan itu dengan apa adanya. Nah akhirnya 2009 baru kita masuk ke DPR. Pemilu 2009 kita masuk DPR. Itu pun saya paling di bawah dibandingkan yang ada. Incumbent, menteri, pengusaha semua. Kita masih level advokat yang masih baru-baru buka. Iya.
dan bisa lolos gitu loh. Artinya apa? Pasarnya kan ada orang-orang Bali yang berharap dengan idealisme bahwa ada wakilnya di pusat berani bicara. Karena sudah puluhan tahun ada wakilnya, nggak pernah terdengar suaranya. Paling kalau ke Bali dia undang wartawan baru kelihatan suaranya. Tapi di parlemen dia tidak berani bicara gitu loh. Nah itu yang saya janjikan. Nah waktu itu saya bilang ke masyarakat misalnya, kalau saya terpilih janji saya satu, saya biar ada orang Bali berani bicara di gedung parlemen secara keras bersaing dengan kompetisi dengan anak bangsa yang lain. Itu janji saya pertama. Dan memang benar kan? Dan mereka melihat kita punya potensi untuk itu. Dan memang kita lakukan itu. Saya lakukan, memang mental kita betul-betul teruji ya. Karena sedikit kita salah ngomong habis kita. Salah ngomong saja di parlemen itu jadi bulan-bulanan. Nguap saja di sidang paripurna langsung masuk koran ya? Itu kamera tele-tele di atas tuh udah pakai tele semua itu kerjanya nyari anggota dewan begini saja udah kena itu udah dipoto udah. Itu satu. Kedua main HP ini WA salah buka WA kan link. dikirim kan chat dikirim di link tiba-tiba video porno set PAW. Begitu keras di situ sedikit kesalahan terjadi. Makanya memang di sana mental kita harus kuat, nyali kita harus tinggi. Ya yang pasti kita harus berani membicarakan kebenaran yang kita yakini. Nah, itulah yang kemudian ketika kita masuk ke parlemen kita lakukan itu, ternyata teman-teman dari suku lain menghormati juga kita. Nah, itulah kita berjalan. Makanya kalau dibilang bahwa uang adalah segalanya, memang iya, itu dilakukan oleh oligarki yang memang ingin mengatur kekuasaan dengan kapital. Orang-orang kapitalis di belakangnya. Paradigma ini dibuat agar orang-orang idealis tidak berani masuk. Waduh, mau masuk, ini terprovokasi terus ini. Akhirnya orang-orang baik ini memilih ada di luar. Kapan baik negara kita? Kapan baik daerah kita? Itu sebenarnya saya melihat ada sisi kekeliruan di sana kan, misalnya ini orang-orang kritis, orang idealis mengkritisi politik kita gini tapi dia nggak mau masuk karena takut biaya gede dan lain-lain. Itu coba aja masuk. Karena apa? Kalau politik itu selain kualitas kita komunikasi, ada garis tangan juga di sana. Nah, kalau garis tangan kita sudah memang ada di sana, pasti dimudahkan. Makanya tadi pertanyaan Erwin misalnya, apa perlu uang banyak? Saya mau tanya, kalau orang selama ini berparadigma membuat partai, itu perlu uang banyak kan? Harus konglomerat di belakangnya. Nah, partai PKN, kan? Partai Kebangkitan Nusantara. Gitu. Ya kan paradigmanya kan begitu. Harus ada konglomerat di belakangnya. Atau dia sendiri sudah konglomerat. Harus punya TV, harus jenderal, mantan ini, bla 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 bla. Saya coba. Kenapa? Saya waktu itu berpikir begini. Saya jadi ketika di DPR, saya sudah pernah sebagai orang Bali tembus menjadi ketua Komisi 3. Pertama kali dalam sejarah orang Bali. Kemudian ketika saya di DPD RI, saya bisa mengikuti jejak Pak Wayan Sudirte sebagai ketua Panitia Perancang Undang-Undang. Beliau pertama. Tapi setelah Panitia Perancang Undang-Undang, saya pernah jadi ketua Badan Kehormatan. Menggantikan senior Bapak AM Hatwa. Yang secara politik nasional dia udah lebih tinggi pada kita. Tapi kita bisa ada Badan Kehormatan, kita jadi ketua. Dengan voting. Saya menang 1 suara. Kemudian saya ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah. Baru kemudian di MPR sebagai wakil ketua Badan Kajian. Kita bisa lakukan itu tanpa harus berpikir soal uang. Ide, gagasan, komunikasi, dan sebagainya. Setelah itu sudah pernah kita lakukan di partai. Juru bicara partai pernah. Wakil ketua umum partai pernah. Sekjen partai pernah. Maka biar lengkap kita menjadi politisi di Indonesia, maka saya bercita-cita membuat partai. Membuat partai inilah kemudian tantangan terbesar saya selama berkarir. Dan ternyata dalam 1 tahun partai ini sudah bisa lolos ikut pemilu termuda di antara 18 partai. Nah, artinya apa? Tidak perlu dengan uang banyak, tapi integritas dan komunikasi yang intens dengan teman-teman di daerah itu kunci pertama. Itu kunci pertama. Kan Mbak, ini
perbincangan bahwa partainya Pak Pasek, Partai Anas itu kan sudah banyak dibahas lah di podcast nasional ya. Dan Pak Pasek sudah jelaskan bahwa itu partai bentukan dari teman-temannya Anas kan gitu ya. Termasuk Pak Pasek sendiri. Ya. Nah, kenapa Pak Pasek jadi ketuanya gitu? Saya yang bikin. Oh, Saya yang buat idenya. oh gitu. Saya buat idenya, konsep ADART-nya juga saya. Ya. Dua orang Bali juga terlibat di dalam proses pembuatan itu. Saya ajak teman-teman bergabung. Kemudian kita inisiasikan, kita diskusikan dengan Mas Anas. Dan Mas Anas sebenarnya ini udah Mas berdoa saja di dalam, kita urusan di luar. Akhirnya kita jalankan semua, jalan. Otomatis ya paling tidak sampai hari ini pernahlah orang Bali yang minoritas secara suku, secara agama juga di negeri Pancasila ini dia bisa menjadi ketua umum partai dan membuat partai dan menjadi ketua umum partai di 18 partai politik tingkat nasional. Ya paling tidak dari 275 juta penduduk, ini kan bagi saya ini udah pencapaian yang mungkin kapan lagi terjadi saya belum tahu lah. Tapi paling tidak bagi diri saya sendiri itu udah lompatan yang luar biasa lah. Oke, ini pertanyaan yang masih saya penasaran nih Pak Pasek. Penasaran. Kan dalam waktu dekat Pak Anas akan bebas gitu nih. Nah, yang tiang simak di YouTube dan lain-lain itu bahwa akan ada Pak Anas akan membongkar itu. Apakah Pak Anas berani membongkar orang-orang yang memang benar-benar terlibat tapi nggak dihukum itu, atau menurut Pak Pasek gimana Nan? Atau hanya sekedar seperti Bu Angelina Sondak itu? Atau Beda gimana? lah. Beda lah. Anas ini dalam penjara kan berapa kali juga ada yang gerah juga. Waktu kasus EKTP dituduh ada pertemuan di Sukamiskin, ditantang untuk membuktikan nggak berani. Bukan sekali, berkali-kali. Saya kira kuncinya bukan di sana. Kalau soal berani dan tidak berani, kita ini kan aktivis kan. Urusan berani dan tidak berani itu sudah lewat lah. Ya. Urusannya benar atau tidak benar. Zaman dulu siapa sih yang berkuasa? Kita berani berhadapan. Dan biasa-biasa saja. Karena kita punya keyakinan Dharma Raksati Raksita itu. Siapa berada di jalan Dharma, dia akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri. Ngapain kita takut? Dan kriminalisasi itu hal yang biasa terjadi di dalam kekuasaan politik. Itu yang sedang kita lawan gitu. Nah, perspektif netizen yang mungkin masih awam kan Pak Pasek, terutama generasi milenial yang belum mungkin lupa dengan kasusnya dulu, yang seingat mereka, oh Anas ini koruptor. Pak Pasek Suardike berteman dengan koruptor, kan mindsetnya begitu. Nah, mungkin Pak Pasek bisa luruskan iki sebenarnya Anas Urbaningrum ini sebenarnya sudah Pak Pasek jelasin. Nah, Pak Pasek menjelaskan bahwa dia sebenarnya dikriminalisasi kan, dibuat jadi seolah-olah dia itu adalah koruptor yang benar-benar licik gitu kan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu. Nah, tapi kan ada pertanyaan begini, oh itu kan keputusan pengadilan. Nah, itu gimana itu Pak Pasek? Putusan pengadilan selalu benar atau selalu mengikuti kekuasaan selama ini? Itu pertanyaan pertama ya. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, kalau orang melihat sejarahnya waktu itu, posisi saya itu ketua Komisi 3 bidang hukum dan HAM. Ketika kasus itu ada, saya ini ketuanya di DPR yang membidangi hukum dan HAM. Jadi semua dokumen, semua proses itu saya tahu persis. Ketika itu kemudian ya ini saya harus buka. Ada peristiwa yang mungkin berbau niskale yang sebenarnya menjadi kenapa saya teguh. Iya. Jadi ceritanya kita matur suksema gitu. Habis saya jadi DPR itu kan matur suksema keliling kan. Keliling di Lempuyang, habis itu ke Dalampet kan. Ketika kita sembahyang di Dalampet dengan rombongan ini, bukan sendiri saya, dengan rombongan. Kita charter kapal dari Sanur ke sana, habis sembahyang. Nah, ketika giliran yang keempat, itu ada rombongan, ada orang yang masih di tempat ketiga, ya kayak orang kelinggian lah, memanggil nama saya.
Akhirnya saya dipanggil. Saya udah sembahyang itu. Balik lagi. Lalu ya ini sekarang saya ceritakan lah. Kalau dulu saya belum ceritakan, ini saya ceritakan. Saya balik lagi, lalu beliau ini menyampaikan pesan kepada Mangkulingsir. Sekarang sudah berhenti ya Mangkulingsir, menyampaikan bahwa tolong lukat anak ini. Anak ini akan menjaga orang besar kena masalah besar. Bahasa Bali lah. Intinya begitu. Akan mendampingi anak orang besar yang akan kena masalah besar. Kita belum tahu kan, dulu lah kita basah semua kan. Sembahyang biasa. Balik dari sini, berapa hari kemudian kita ke Jakarta, meledaklah kasus Anas. Nasarudin. Oh, Nasarudinnya. Meledak kasus Nasarudin. Kita masih belum ini. Tapi saya mulai intens komunikasi karena koordinasi kan bidang hukum kan. Iya. Ini di partai ada masalah ini kan, mulai kita ikuti kan. Tiba-tiba merembet larinya ke Anas gitu loh. Di situ saya mencoba berpikir lebih jauh lagi dan kemudian mempelajari berkas. Saya melihat sebagai orang hukum, saya melihat memang ada sesuatu yang janggal di dalam proses itu. Dan tidak cukup di situ. Karena orang-orang ini sudah satu persatu dipretelin untuk pergi dari Anas. Saya relatif masih sering dengan dia. Maka saya didekati juga lah oleh simpul kekuasaan yang meminta saya untuk meninggalkan Anas. Bahasanya sederhana bahwa ini sebentar lagi akan ada perang besar antara SBY dengan Anas. Kamu pilih jabatanmu tetap ketua Komisi 3 atau bagaimana? Oke. Taruhannya jabatan nih. Dalam dilema sebenarnya waktu itu ya. Kita dipanggil nih. Jabatan. Kita diajak ngomong kan. Kamu pilih ketua Komisi 3. Saya bilang enggak, saya pilih dua-duanya. Mau pilih SBY, mau pilih Anas. Saya pilih dua-duanya. Orang ada masalah kok. Waktu itu kan belum ada masalah. Belum jadi tersangka, belum jadi ini. Iya. Tapi dari situ kita feeling politik kita mengatakan di sini ada proses hukum, di sini ada operasi kekuasaan. Si operasi kekuasaan mau menyelamatkan saya karena saya disayang. Kamu jangan di sini, kamu pergi saja. Ini mau ada musibah, kira-kira begitulah. Itu membuat saya penasaran, wartawan saya yang jalan. Ada apa ini kok begini? Kita telusuri lebih jauh. Oh, ini ternyata ini mainannya. Nah, baru kita lacak-lacak kembali kepada Kongres Bandung, kita cek semua. Oh, ini ada benang merahnya. Nah, di situ saya berpikir kemudian, oh ya, saya ingat pesan Niskale mendampingi orang besar yang kena masalah besar. Berarti saya disuruh mendampingi. Maka saya pilih jabatannya, saya tinggal. Sehingga 2 minggu kemudian saya sudah tahu akan diganti. Saya mau diganti, lalu oleh Ruhut Sitompul. Tapi gagal. Ruhut tidak diterima oleh semua anggota Komisi 3. Baru diganti sama teman saya Pak Peter. Lancar jadinya. Saya berhenti, dipindahkan ke Komisi 9. Awal mula masih di Komisi 3 sebagai anggota. Walaupun sebagai anggota, teman media tetap mengejar saya. Sehingga tetap masalah hukum tuh muncul saya. Akhirnya karena merasa terganggu, dipindahkan saya ke Komisi 9. Komisi Kesehatan. Ya, melajari dokter lah maksudnya. Dokter, perawat di situ kan. Tenaga kerja di situ. Kita dipindahin ke situ, ya nggak apa-apa. Tugas kita ikut. Nah, dalam posisi itulah kemudian saya mengetahui persis ini penegakan hukum berbasiskan operasi kekuasaan. Itu dilihat dari sprindik bocor. Sprindik bocor itu bocornya kan dari kekuasaan. Oh, bocornya dari kekuasaan. Dari kekuasaan. Dari barangnya dari sini. Waktu itu kan masih pemerintahan SBY ya. Barangnya dari sini, bocornya ke sini. Karena ini memberitahukan. Kenapa ini diberitahukan? Karena tanda tangannya belum lengkap. Masih ada beberapa komisioner belum tanda tangan, tapi yang utama-utama pelaku oknum ini sudah tanda tangan. Jadi dia ingin menunjukkan, sudah loh Pak, tinggal nunggu yang lain belum tanda tangan. Nah, ini bocor. Padahal itu tidak boleh dalam etik di KPK, nggak boleh gitu loh. Kan dia mandiri. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sebelumnya ada pidato dari Jeddah. Dari Jeddah yang khusus mempertanyakan statusnya Ketua Umum Anas Urbaningrum waktu itu. Bahasanya saya masih ingat, kalau salah katakan salah. Kalau tidak salah tolong jelaskan kenapa tidak salah. Nah, ini bahasa yang sangat ini aneh. Secara tidak langsung ada maksud di sana kan dari artinya bahasa. Begitulah ya. Dan ini masih banyak lagi yang lain. Nah, usah kita bongkar, biarkan nanti Mas Anas yang bercerita. Kenapa enggak dia cerita?
Lah dia kan di dalam tahanan, gimana dia mau cerita? Iya, Kan nggak iya, mungkin. iya, 10 iya. tahun dia nggak bisa cerita apa-apa. Gitu. Oke. Nah itu satu, dia nggak bisa cerita apa-apa. Kalau tahu waktu sidang dia sudah berapa kali nyebut nama, tapi kan KPK nggak berani periksa. Sebenarnya nama-nama yang itu sudah Sudah disebut, sempat disebutkan, tapi kan tidak Tapi berani nggak diperiksa. diperiksa. Jadi saksi aja enggak. termasuk SBY pun. SBY disebutkan, Ibas disebutkan, tapi kan tidak diproses, dipanggil aja tidak. Bahkan di KPK itu ada orang istilahnya apa namanya, dicekal ke luar negeri 6 bulan, diperiksa pun tidak. Di dalam kasus Sultan Batu Gana. Oke. Jadi terlalu banyak lah, makanya saya tidak mau cerita terlalu detail itu. Iya. Biarkan nanti porsi kriminalisasi itu diceritakan oleh korbannya langsung. Tetapi saya tahu persis karena saya ngikuti proses itu dari dua sisi sampai kemudian ketika kita sempat diiming-iming itu. Nah ini Pak, ada video gini Angelina Sondakan. Ada mastermind di sini. Seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya. Mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya. Opa sendiri tidak ingin menyebutnya. Kenapa EJ tidak menyebutnya dalam persidangan? Saya takut. Saya masih berpikir Ken harus selamat. Om Opa harus selamat. Dan kalau saya mau dibilang penakut, saya terima. Karena saya lebih ingin melihat Ken tumbuh besar, normal. Oke, poinnya adalah dia takut dan akan ada penyerangan terhadap keluarga. Berarti ini ada pihak yang memang tidak ingin ini terbongkar. Kalau dia mungkin pernah diancam gitu mungkin Pak. Ya, mungkin yang tahu Mbak Enji ya, tapi saya sempat komunikasi juga setelah beliau keluar juga sempat. Beliau malah, beli gimana kalau saya jalan-jalan ke Bali ya? Sambil tanda kutip lah. Okay. Mungkin dia ingat apal Washington atau salah Bali, nggak ngerti juga. Nah, yang dimaksud orang-orang ini sama di konteks video ini itu siapa Pak? Pak Pesat tahu nggak? Terbayang, tapi kan paling tahu konteksnya dan teksnya kan Mbak Enji. Tapi paling tidak jauh-jauh amat dengan operasi Mas Anas. Oke. Jadi gini, Operasi Mas Anas tuh gimana? artinya Mas Anas kan masuk juga. Hanya posisinya kalau Mbak Enji kan mengakui memang bagian daripada proses itu kan. Iya. Di laporan Julianis kan ada juga. Kalau di laporan Julianis itu jelas nama Enji strip ada nama orang lain lagi yang kita kenal. Dan ini terus nih. Berapa kali penerimaan tuh ada begitu. Di laporan keuangan tuh dalam bentuk US dollar, Singapura dollar, ada bentuk rupiah itu ada. Berapa kali, tanggal berapa, siapa yang nyetor itu ada. Dan Enji mengaku itu. Tapi dalam posisi Anas ini beda. Anas itu ditempelkan di dalam kasus itu agar ketua umumnya bisa diambil. Karena apa? Pembahasan itu dia tidak ikut. Iya. Coba masih ingat nggak? Dulu diumumkan tersangka kasus apa Mas Anas? Gratifikasi kalau nggak salah. Gratifikasi mobil Harrier. Harrier. Oke? Oke. Didapat dari Adikarya dalam proyek Hambalang. Iya. Gitu pengumumannya kan? Keputusan PK tidak terbukti itu. Nah, itu kan tidak terbukti kan? Artinya menandakan apa? Tersangkakan dulu dia karena sudah ada fakta integritas yang ditandatangani. Siapapun jadi tersangka harus mundur dari partai. Itu dibuat dulu. Dibuat dulu. 2 minggu, seminggu, 2 minggu sebelum disebutkan, ini harus diteken dulu oleh semua. Tapi targetnya Anas, saya juga neken. Tapi Anas tahu dia akan jadi tersangka waktu itu. Udah paham. Hanya kan Mas Anas ini kan orangnya apa ya? Politisi yang tidak suka radikal, tidak ini, dia tipikal polisi slow ya. Apa dampaknya Tenang. kalau dia tidak menandatangani itu nanti? Artinya kan lagi dia diserang. Wah, dia takut tanda tangan pasti dia pelakunya bla 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 kan udah diciptakan lah. Opini kan sudah dibangun. Iya. Nah, akhirnya teken aja. Kita neken semua. Dan masuk jebakan berarti. Itu kesepakatan bahwa kalau tersangka mundur. Semua kebijakan itu kan dibuatkan hanya untuk ganti Anas sebenarnya, bukan untuk yang lain-lain. Buktinya hari ini apa? Jangankan tersangka, terpidana yang udah selesai aja kembali lagi jadi pejabat di sana. Artinya kan konteks fakta integritas itu kan tidak berfungsi. Ya. Itu faktanya. Ini jadi sekjen ya,
apa namanya Pak Andi Malarangga. Ya pokoknya contohnya terpidana pun setelah keluar itu menjadi pejabat penting. Padahal fakta integritas itu tersangka saja harus mundur. Berarti fakta integritas itu sudah nggak berfungsi lagi. Kenapa tidak berfungsi? Karena target utama sudah tercapai. Nah, makanya saya memahami sekali. Oh, setelah saya dapat petunjuk begitu, kemudian ada kejadian begini, terus saya digeret ke sana. Akhirnya saya berpikir, ya sudah, jabatan masih bisa kita cari, kita ikhlaskan dicopot jadi ketua Komisi 3. Makanya kemudian pemilu berikutnya saya maju DPD RI. Tidak ke DPR RI, itu alasannya. Karena kalau saya berpikir kalau saya maju DPR RI paling saya di PAW. Lebih baik saya tidak maju. Jadi saya tidak dipecat di DPR. Pernah mau dipecat, saya tantang, saya somasi, saya ancam gugat ke pengadilan. Akhirnya kemudian saya dipanggil Pak SBY di Istana Bogor. Ada saksinya. Saksinya 2 orang saya waktu itu ikut di dalam Istana Bogor. Dia nggak boleh ketemu, saya bertemu berdua. Disitulah kita deal, semua kasus dikembalikan, saya nggak jadi dipecat, tapi saya tidak boleh gugat Partai Demokrat. Ya udah nggak apa-apa, kan saya yang mempertahankan hak. Kemudian saya ditaruh di Komisi 9, biar nggak ribut-ribut lagi lah sampai selesai. Sehingga saya berikutnya maju di PDRI. Ya Tuhan masih memberikan berkahnya, restunya, saya masih bisa lolos DPD RI. Gitu. Nah kalau hari ini kemudian kita mencoba membuat partai, membangun, karena kita mencoba ide gagasan kita biar maksimal lah. Pangtain masih nak balik dari ketua umum. Nah ini lagi satu Pak, ini saya masih penasaran sampai sekarang ini. Partai Demokrat Nazarudin berharap aktor-aktor lain korupsi Hambalang dan Nazarudin bertekanan untuk tidak mengungkap kebenaran kasus itu. Salah yang sebenarnya jelas itu Wafid manggil saya. Bilang kan jelas itu Wafid manggil saya, ada Wafid, ada Wayan Koster di Cibinong menemui saya mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau. Saya udah kasih semua. Ada menyebut gubernur kita ini Pak Pasa, Pak Wayan Koster gitu. Sehingga ini sebenarnya Pak, gimana menurut Pak Pasa? Pak Koster ada kaitannya nggak dengan gini? Jadi gini, kalau hanya Nazarudin yang bicara, nilai kebenarannya 50%, 50% tidak benar. Oh gitu. Ya, kalau dia nyebut nama siapapun, itu 50%. Kenapa? Nazarudin ini terikat oleh adanya 37 kasus yang melingkupi dirinya yang sudah dilonsing oleh KPK. 37 kasus. 37 kasus. Dia hanya diproses 3 kasus saja. Terakhir saham Garuda. Masih ada yang lain sebenarnya. Di sini dia dikasih beban untuk menjadi saksi memberatkan Anas. Itu ceritanya. Maka daripada dia diproses lebih lanjut kasus yang lain, maka dia comot saja Anas. Itu ya. Nah, kalau dia di situ menyebutkan Pak Wayan Koster, maka kepercayaan saya 50%. 50% percaya, 50% tidak percaya. Nah, tinggal ditanyakan Pak Koster. Tapi kan ini video udah lama, Pak. Tetapi kalau kita tanya kepada Yulianis, saya percaya. Yulianis ini kan saksi kunci sebenarnya. Dia yang nyiapin duit, dia yang nyatet duitnya, dia yang mengatur bahwa duitnya siapa. Nah, di dalam catatan itu memang ada nama Enji dan nama beliau. Itu aja sih. Tapi kalau Nazarudin saya nggak begitu percaya. Tapi logikanya kan ini video udah 8 tahun dan tidak ada take down, berarti ini dan pihak yang disebut tidak ada protes. Kuat sekali nyimpennya. Nah, ini di YouTube loh. Oh iya ya maksudnya. Di YouTube Pak. Berarti nyari ya. Di YouTube tinggal ketik aja Koster Hambalang gitu. Oh, gitu. Keluar gitu Pak. Tetapi sebenarnya kalau lihat dari kasus itu kan itu di Komisi 10 memang kan. Oh, Pak Koster dulu kan di Komisi 10 ya. Beliau juga koordinator Banggar Komisi 10. Oh, Banggar. Ya, bersama Mbak Enji di sana Banggar itu kan. Jadi setiap fraksi itu di tiap komisi ada utusan Banggarnya. Inilah yang ngurusin uang yang terkait dengan itu gitu. Tapi seberapa jauh taunya biarlah beliau yang ngomong, tetapi saya cukup banyak tahu karena saya menelusuri kasus itu dan lumayan juga saya nutup-nutup juga biar janganlah terjadi sesuatu.
beliau kan pernah dicekal waktu itu kan, tapi ya selamat lah. Syukur Kalau selamat. Mak Anggi ada nyebut Pak Koster nggak selama Pak Masa ketemu? Hanya kemarin itu ketika ngomong-ngomong di telepon itu sempat sampai guyonan. Oh gitu. Guyonannya, beli saya mau ke Bali ya gitu. Oh gitu. Kira-kira kalau saya di Bali bisa ketemu nggak gitu. Maksudnya mau ketemu siapa? Saya bilang gitu aja. Ketawa dia. Nah nanti kalau mau cari salak Bali ada di Karangasem, saya bilang gitu aja. Kalau kalau apel Washington tuh ada di toko buah, saya bilang gitu. Oke. Aduh. Nah di sini kita lihat bahwa dalam penegakan korupsi di KPK waktu itu memang sangat nuansa bombastisnya besar, pengemasan pencitraan tinggi, tetapi tidak pernah tuntas 100%. Memang kasus itu dituntaskan, selalu disisakan, hampir semua kasus. Makanya ketika kemarin kami ketemu di ACLC KPK, saya sampaikan langsung dengan Pak Alexander Marwata juga, kajian kita waktu dulu problem dengan KPK itu seperti apa, saya sampaikan. Ada juga tuh di YouTube juga, saya ngomong langsung. Mungkin satu-satunya ketua umum yang berani kritik KPK di gedung KPK saya aja. Karena yang lain mungkin lebih memikirkan risiko mengkritik KPK kan. Tapi saya kritik terbuka di situ. Kenapa? Saya ceritakan beberapa fakta-fakta peristiwa di mana penyidik KPK tidaklah utuh dia menegakkan hukum. Banyak juga bermain-main dalam ruang-ruang politik. Iya, Buktinya aja Abraham Samad ngebet jadi wakil presiden. Kan itu fakta aja bahwa memang nuansa itu ini gitu. Sekarang udah sama dengan Pak Irwin. Bikin podcast juga. Oh iya benar. Semua Novel Baswedan bikin podcast juga. Semua iya. bikin podcast Nah, kan sekarang udah sama berarti kan. Besok bisa ngelamar komisioner KPK. Nah, berarti intinya di balik kasus ini masih ada orang-orang yang lain yang memang sebenarnya terlibat dan ada mastermind. Nah, gitu Pak ya. Itu Ini yang ya. akan diungkap oleh Pak Anas Urbaningrum. Ya. Apakah tergantung sekarang apakah diungkap seperti Bu Anyelin aja permukaan atau sampai nyebut merek nama gitu. Nanti gini, beliau ini kan saya paham kan. Selalu dia berhitung dengan hitungan tepat. Dan serangannya pasti kontinu dan napasnya panjang. Oke. Jadi jangan berharap melihat gaya stylenya Mas Anas itu seperti Mike Tyson. Keluar kandang langsung pop, bukan begitu. Oke. Dia tuh tipikalnya kayak Muhammad Ali. Tak tek jab tak tek jab gitu. Di saat yang tepat baru dia akan melakukan sesuatu yang finishing, yang untuk komplitnya lah gitu. Tetapi saya ingin mengajak begini, berpikir sederhana aja. Kalau memang dia sebagai pelaku gratifikasi mobil Harrier, mestinya putusan PK itu mengatakan itu terbukti. Itu tidak terbukti, memang jauh sekali. Ini mobil Harrier itu dibeli sebelum menjadi DPR. Sebelum menjadi DPR belum pejabat negara. Itu. Kemudian belinya itu pakai cek ini PT Panahatan. Tapi disangkakan didakwakan PT Adikarya. Untungnya ini pakai cek. Sehingga gampang kan? Makanya kemudian tidak terbukti. Tetapi karena dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, konsekuensi karena tanda tangan fakta integritas, maka dia harus mundur sebagai ketua umum partai. Yang penting kan ini dulu, ketua umum partainya udah diambil. Apa kepentingan SBY yang ketakutan dia kalau Anas tetap menjabat ketua umum waktu itu? Ketakutannya apa sebenarnya? Ya, Dinasti kah? Atau dinastinya rontok atau gimana? Yang saya tahu, ya beliau ingin menguasai penuh partai itu. Saya ada pengalaman, karena yang mengusulkan untuk jadi ketua umum itu saya, bukan yang lain. Yang mengusulkan siapa? SBY ketua umum, Pak Paso. saya. Oh. Jadi ada peristiwanya begini, ketika Mas Anas sudah menyatakan berhenti, buka baju, pulang. Besok 2 hari kemudian, saya sarapan bareng sama Mas Anas di rumahnya. Sambil ngobrol saya bilang, Mas, ini udah rame yang mau gantiin Mas. Marsuki Ali muncul, kemudian Pramono Edi, mantan Kasat muncul ya, iparnya Pak SBY.
ini kan desainnya Mas dijadiin tersangka kan beliau mau ngambil partai ini untuk anaknya, saya bilang gitu. Boleh nggak saya ngusulin Pak SBY jadi calon ketua umum menggantikan Mas, sehingga yang bisa gantikan Anas Urbaningrum hanya seorang presiden sebagai ketua umum Partai Demokrat. Mas Anas lihat saya, ya udah nggak apa-apa beli. Langsunglah saya ke DPR. Dan sarapan itu saya ke Senayan ke DPR. Di DPR saya ngomong, itu dokumen masih ada semua itu. Jejak digitalnya masih ada. Saya bicaralah di situ. Wartawan dulunya nggak percaya. Guyon nih, beli nih gitu. Oh enggak, ini serius. Ini argumentasinya. Saya bilang, saya mengusulkan SBY sebagai ketua umum agar semua bersatu lagi sehingga Partai Demokrat bisa bersiap ikut pemilu. Kalau dipilih yang lain nanti ini akan lelah. Lagi kompetisinya akan lelah kayak di Bandung kan. Memulihkannya sementara ini sudah mau pencalegan. Ramai itu di media. Semua media memuat bla bla bla. Saya diserang. Ruhut Sitompul nyerang, Marzuki Ali, wah semua, Syarif Hasan, semua nyerang saya. Dianggap menghina Pak SBY. Mereka nggak tahu, mereka hanya membaca Pak SBY dari covernya saja. Tapi saya membaca dari isi dalamnya. Dan betul, berapa hari kemudian saya dipanggil ketua fraksi, Bu Nur Hayati, diberitahu bahwa beliau mau ketemu. Oh ya, silahkan. Akhirnya diteleponlah saya, ketemu di Istana Negara. Fakta ini. Di Istana Negara saya ketemu dengan Pak SBY berdua, sebelumnya dengan Bu Ani dan Mas Ibas. Habis itu saya ngomong berdua, beliau nanya, memberitahukan saya, kenapa saya diusulkan jadi ketua umum. Saya ceritakan alasannya. Akhirnya beliau mau. Karena itulah keinginannya. Jadilah di sini, KLB di sini. KLB di sini. Nah, ketika itu ada kesepakatan kita sebenarnya agar bersatu lagi. Oke, beliau jadi ketua umum, kita bersatu lagi, kubu AU, kubu Marzuki Ali, kubu Ani Malarangeng bersatu lagi untuk menghadapi pemilu gitulah. Kan kita harus perlu mana yang diutamakan kan begitu kan. Oke, ini udah clear, ini udah sepakat, udah salaman kita. Tolong bantu, tolong beritahu Bung Anas untuk bantu saya. Siap, saya balik lagi. Dari Istana Negara saya ke Duren Sawit, ketemu Mas Anas. Saya ceritakan, Mas, gini aja Mas, teman-teman ini kan sudah pada siap persiapan nyalek. Kalau ini buyar semua kan ini hilang lagi. Ini konteks belum tersangka ya? Sudah tersangka. Oh sudah? Sudah tersangka dalam berapa hari. Mau KLB, kan mau cari pengganti. KLB kan di Bali. Habis itu saya beritahu beliau langsung nelponin daerah-daerah pendukung dia. Kaget banyak daerah, loh kenapa dukung? Sudahlah, kalian kan mau maju nyalek. Biarkan masalah saya yang hadapi, tapi kalian biar selamat semua. Mereka disuruh dukung Pak SBY. Makanya di sini beliau bisa aklamasi. Kalau enggak di sini kalah beliau. Kalau tarung begitu pasti kalah. SBY kan jadi ketua umum. Oke. Gitu. Nah, setelah selesai, beliau BBM saya, ngucapin terima kasih. Sekalian minta nama-nama untuk masuk dalam kepengurusan. Tiba-tiba nama saya malah hilang semua, hilang. Tinggal Saan Mustafa saja. Di situ saya berpikir orangnya nggak komit ini. Disitulah kemudian yang dibuat sebelumnya. Kesepakatan. Bagi kita dalam politik kan gentleman agreement itu kan jauh lebih penting daripada kertas. Iya. Kita sama Erwin ini sudah ngomong nih bla bla bla. Oke, komit dipegang. Salaman. Itu jauh lebih penting sebagai politisi bagi saya ya. Oke. Nah, ternyata dia beda. Sudah dalam kekuasaan untuk komit aja susah. Saya pikir saya udah naik jabatan kan, dari juru bicara berubah jadi wakil ketua umum. Tapi malah hilang, tidak jadi apa-apa. Ini contoh saja bahwa itu berkorelasi sehingga bahwa hari ini barang ini kemudian kembali menjadi warisan ke anaknya, ya menjadi fakta lah. Kan sudah lah, dan itu kan bukan urusan kami lagi. Tetapi ngomong sejarah itu kan tidak bisa kita lepaskan. Bahwa kita tidak mungkin bukan bagian daripada sejarah itu. Tetapi hari ini kami nggak ikut bicara lah. Kalau ditanya bagaimana partai itu hari ini, saya nggak ikut. Karena kami sudah memilih membuat perahu baru. Sehingga tidak elok kita menilai yang hari ini. Tetapi kalau menilai yang lalu, itu bagian kita ada di situ. Kita bisa cerita. Karena itu fakta. Fakta yang masih ada saksinya, masih ada jejak digitalnya, yang masih ada semua. Sehingga dia mau klarifikasi apapun, ya klarifikasi aja jejak digital itu. Coba, bener nggak setelah terpilih dia BBM saya minta pengurus?
Kalau benar kenapa dia nggak penuhi? Kan fakta. Gitu. Ya pernah lah orang kampung ini nakal gitu kan. Itu alasannya kenapa Pak Pasek sampai sekarang masih bagus hubungan sama Pak Anas Urbaningrum ya? Ya saya berpikir paling nggak saya ingin menjadi politisi yang pernah membangkitkan kembali seorang politisi yang korban kriminalisasi, kembali dia bisa aktif kembali menjadi layaknya seorang politisi di mana awal mula dia berkarir. Saya mencoba menjadi arsitek itu. Nah kalau itu berhasil berarti paling tidak ya riwayat hidup saya bertambah lah. Pernah kisah-kisah itu kalau kita tua nanti kan ada cerita lah. Oke, dengan sistem politik yang seperti sekarang memungkinkan nggak Pak Anas atau mantan narapidana itu kembali lagi ke jadi anggota dewan, presiden gitu? Mungkinkah? Mungkin nggak gitu? Inspirasi Malaysia saya kira bagus. Inspirasi Afrika Selatan yang paling dekat Malaysia lah, Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ya korupsi juga, kemudian pedofilia, terus hidupnya dalam penjara. Tetapi rakyatnya sudah membaca bahwa ini operasi kekuasaan menggunakan tangan penegak hukum. Karena operasi kekuasaan yang paling bagus itu adalah menggunakan penegak hukum. Karena kalau menggunakan penegak hukum maka stigmanya adalah ini kriminalitas. Orangnya orang kriminal. Ya, itu bedanya. Makanya dicarilah masalahnya adalah masalah kriminal. Nah, karena yang paling dimusuhi di dalam politik itu pasti dua. Kalau tidak korupsi, asusila. Maka dua inilah dipasangkan untuk Anwar Ibrahim. Nah, Anas tidak mampu didapatkan yang kedua. Yang kedua nggak ada dapat walaupun sempat diisukan ini isu udah ada cek and recheck bikin berita apa waktu zaman dulu kan. Tapi tidak kena karena sangat jauh memaksakan itu. Maka yang paling gampang adalah korupsinya. Dan itu adalah operasi kekuasaan menggunakan tangan penegak hukum. Di Anwar Ibrahim itu pernah terjadi dan berhasil. Tetapi Anwar Ibrahim bisa bangkit lagi dengan partai baru, Partai Pakatan Harapan itu. Dia kemudian meyakinkan lagi publik bahwa dia korban dan masyarakat percaya dan hari ini kemudian dia jadi Perdana Menteri. Oke, jadi tidak ada dalam politik yang tidak mungkin. Tapi secara aturan mungkin nggak? Secara aturan Indonesia? memungkinkan Mungkin karena ya, dia putusan MK itu kan mengatur 5 tahun. 5 Oke. tahun setelah keluar orang tuh boleh balik lagi Boleh aktif balik di lagi. politik. Aktif di politik. Iya. Tetapi berserikat berkumpul dia tidak dicabut. Karena pasal berserikat berkumpul dengan pasal hak sama di dalam hukum dan pemerintahan itu pasalnya berbeda. Sehingga hak asasi dia berserikat berkumpul nggak ada masalah. Dia boleh. Sehingga saya kira politik itu tidak mesti harus pegang jabatan. Tapi politik juga bisa mempengaruhi orang menjabat, itu juga politik. Nah, paling tidak saya akan mencoba memposisikan AU biar kembali seperti itu. Dia bisa memperoleh kebijakan-kebijakan sehingga arah pembangunan seperti yang dia idolakan dengan berbagai buku-buku literatur yang ditulis sendiri tentang demokrasi itu bisa jalan. Tapi kan netizen ketika mengetik Anas Urbaningrum di YouTube itu kan ada persidangannya. Oh ya. Ada vonisnya gitu. Ya. Di sana itu ada videonya bahwa dia Pak Anas Urbaningrum ini divonis terbukti bersalah dalam kasus menerima gratifikasi A gitu. Ya, banyak. Jadi kalau dakwaannya tuh banyak. Mau gratifikasi mobil Harrier. Kemudian IUP izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur. Kemudian bukan hambalangnya berarti ya. Yang pertama ini terkait Hambalang, mobil Harrier terkait Hambalang. Tapi kemudian ini tidak terbukti. Terbuktinya adalah menerima gratifikasi dari berbagai proyek yang bersumber dari APBN di dalam grup Permai. Nah, apa proyek apa, di mana, berapa kerugiannya tidak pernah disebutkan sampai putusan. Sehingga putusannya itu bunyinya adalah melakukan korupsi secara berlanjut dan TPPU ya bukan ya? Melakukan korupsi secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Itu kan putusannya kan? Putusannya begitu. Ya. Jadi di dalam pertimbangan hukumnya itu tidak disebutkan korupsinya di mana. Makanya disebutlah korupsi yang berlanjut. Berlanjut maksudnya berbagai proyek-proyek lainnya. Padahal kasusnya kan Hambalang. Mestinya kan terbukti melakukan korupsi di dalam PS2ON proyek Hambalang kan begitu. Kan harusnya begitu. Ini nggak ada.
Makanya nanti kan argumentasi ini kan lebih pada teknis hukum kan. Kalau umum pun hari ini pun orang sudah menyebutkan Wisma Atlet Hambalang itu salah. Wisma Atlet itu beda, kasus Hambalang ini beda. Wisma Atlet itu Nasaruddin dan Rosa. Hambalang ini beda. Makanya Hambalang ini beda lagi kasusnya. Jadi wartawan pun hari ini saya lihat di podcast Wisma Atlet Hambalang, padahal ini beda. Makanya kalau kita jelasin secara teknis hukumnya itu agak ribet. Panjang ya. Orang bedakan Wisma Atlet tuh bukan. Gitu. Wisma Atlet itu 200 miliar kasus anggarannya. Tapi kalau Hambalang ini 1,3 triliun. 2,6 tapi awal mula 1,3 triliun. Okay. Nah, artinya apa? Beda sekali. Tapi oleh banyak media disatukan Wisma Atlet Hambalang. Padahal ini bukan. Ini pusat pendidikan sarana olahraga nasional Hambalang gitu. Kalau di sini Wisma Atlet itu 209 ini di Palembang kalau nggak salah, yang ini di Bukit Hambalang. Lokasinya beda. Tapi kan kita menjelaskan ini kan terlalu teknis. Masyarakat nggak mau tahu, netizen nggak mau tahu. Pokoknya ini koruptor, terbukti bersalah hukum. Iya. Tapi kan banyak juga korban kriminalisasi. Kayak Antasari Azhar dibilang membunuh antara peluru dengan senjatanya kan tidak connect. Bagaimana kemudian alat buktinya dengan senjata, dengan proyektil pelurunya nggak cocok? Apa bisa itu? Nah, itu kan Munim Idris yang bongkar itu kan. Dengan kasus Sambo kan sebenarnya masyarakat dibukakan mata sebenarnya dengan kasus Sambo kemarin, dengan drama-drama kemarin itu kan. Jadi kita bisa tahu bahwa seperti itu. Rekayasa itu nyata di dalam proses penegakan hukum. Ada, bukannya tidak ada. Tetapi tidak semua kasus itu direkayasa. Ini juga biar nggak salah. Jangan sampai nanti masyarakat semua disamakan semua direkayasa, tidak. Di Bali saya pernah mendampingi kasus Villa Gajah dulu. Awal-awal saya jadi advokat mendampingi kasus Villa Gajah. Itu contoh rekayasa di Bali. Dirnya hari ini sudah jadi jenderal. Jadi waktu itu ada Piala Eropa di wilayah selatan. Bule-bule itu pesta, nonton nobar sambil minum-minum. Masuklah kemudian aparat masuk ke dalam, menangkap itu, diberitakan pesta narkoba. Ada seorang pemuda dari Jemberane, Ide Bagus, dia sedang menjemput pacarnya di situ, kerja di villa itu. Dia menyaksikan semua itu, bahwa itu ekstasi itu ditaruh oleh oknum-oknum itu. Oke. Singkat cerita, orang ini dijadikan saksi untuk mengakui bahwa itu ada. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Entah bagaimana ceritanya, bule-bule ini satu persatu dibalikkan ke negaranya sampai habis. Kemudian orang ini yang dijadikan terdakwa ke persidangan. Orang yang jemput gara-gara dia tidak mau bersaksi, akhirnya ini bule ini balik ke negaranya mungkin dengan 86 mungkin bagaimana kita nggak ngerti ya. Tapi hanya ini jadi terdakwa. Jadilah terdakwa disidangkan di PN Denpasar. Saya salah satu penasihat hukumnya waktu itu dengan beberapa tim LBH, IPAI waktu itu. Nah, habis itu kita dampingi. Semua saksi, semua ini itu hanya polisi semua. Kita berdebat panjang dan akhirnya memang sangat tidak masuk akal. Tapi apa yang terjadi? Yang bersangkutan tetap dihukum, tetap dia dipidana. Kemudian walaupun tidak lama, karena hakim pun tahu bahwa ini bukan pelaku. Dia ada jemput pacarnya kok dia yang dihukum. Malah yang dituduh pesta narkoba malah sudah balik ke negaranya. Artinya rekayasa itu nyata. Dan hari ini yang paling gencar itu mafia tanah. Mafia tanah ini paling gencar kerjasama dengan oknum-oknum aparat penegak hukum. Orang yang dilawan ini selalu dicari salahnya secara pidana, lalu ditekan agar ngalah, tanahnya hilang. Ini masyarakat korban kriminalisasi seperti ini banyak di Indonesia. Makanya Pak Jokowi sampai marah dia, sampai membuat Satgas Mafia Tanah, anti mafia tanah. Cara mencegah itu biar masyarakat tidak jadi korban mafia tanah itu apa sih, Pak? Satu, masyarakat harus mengerti aturannya. Kedua, masyarakat harus punya nyali untuk melawan. Hanya itu. Kalau Anda punya nyali, Anda pasti jadi korban.
Iya, Makanya iya, berapa kali saya mencoba membela orang dan sebagainya. Yang saya bangun pertama kali adalah mental dia. Mentalnya, oke. Mental dia dulu untuk berani. Contoh waktu ngaben Sudaji, kan saya bela. Itu kan waktu saya temukan itu kan sudah lesu, Pak. Jadi sudah lesu, betapa dia habis ngaben sekian lama. Dia sudah ikuti prokes, dia sudah ambil undang satgas, undang semua, dia lakukan semua. Sehari selesai itu kemudian dia dipanggil polisi jadi tersangka. Tersangka. Nunasang Dewa yang Paman Suargan dia masuk neraka, dipanggil jadi tersangka. Stres kan? Nah, jadi saya coba kita bangkitkan dulu mentalnya, kita kembalikan, akhirnya pelan-pelan baru kita perjuangkan haknya. Nah, ketika sudah dia firm, berani melawan, akhirnya bisa kita carikan solusi. Kasusnya di SP3. Itu. Jadi masyarakat memang mau tidak mau kalau melawan rekayasa kriminalisasi itu begitu. Hanya kalau untuk kasus Anas ini kan besar kan. Besar ya. Jadi kekuatan besar macam-macam lah. Jadi agak beda. Tapi kalau mafia tanah ini kan biasanya ada di desa, ditakut-takuti. Nah, ini kan harus, kalau nggak ada yang jagain siapa? Iya, iya, iya. Ini tabrakan dia. Yang istilah saya adalah hari ini terlalu banyak naga-naga ini melilit Garuda. Burung Garuda kita sebagai lambang negara ini terlalu banyak dililit oleh naga-naga Apakah yang kapitalis. Pak maksud 9 naga ini? Mungkin lebih banyak sekarang naganya sudah 9 beranak.